kelas Pancasila 28. Saya Amanda Aurelia Salsabila, NIM 1962417. Saya Asfara Raffi Safian, NIM 19624-105. Saya Kayla Fiazana Zakri, NIM 1962429. Saya Lutfi Hasan dengan NIM 165248081. Saya Muhammad Islam Basar Ramdhani dengan NIM 1652490. Kami akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Penyuluhan Hukum Tawuran Antar Pelajar kepada Siswa SMK Pemuda Sumedang melalui permainan edukatif. Sekelompok pelajar di Cirebon, Jawa Barat dibubarkan setelah kedapatan akan melakukan tawuran. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Warga merekam aksi tak terduga dua kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi tawuran di Pauran. Tawuran antar pelajar. Masih maraknya tawuran antar pelajar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia merupakan permasalahan utama yang diangkat dalam proyek ini. Pada tahun 2018, tercatat sekitar 0,65% desa atau kurang lebih 545 desa di Indonesia menjadi wilayah yang terpengaruhi oleh tawuran yang terjadi di kalangan pelajar. Selain itu, pada tahun 2021, Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan desa atau kelurahan yang menjadi lokasi tawuran pelajar terbanyak nasional, yakni sebanyak 37 desa atau kelurahan. Tentunya, ini sangat tidak berbanding lurus dengan Pancasila sila kedua dan juga sila ketiga, yang menjunjung tinggi sekali nilai kemanusiaan yang beradab dan juga persatuan Indonesia. Salah satu faktor utama terhadap timbulnya partisipasi pelajar dalam tawuran adalah kondisi mental yang masih terbilang labil dan juga belum rasional, serta kurangnya kesadaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum siswa berkaitan dengan kurangnya minat terhadap edukasi hukum. Salah satu penyebab utamanya adalah metode pembelajaran yang kurang menarik dan tidak interaktif. Metode pembelajaran yang monoton, seperti penyampaian materi secara satu arah, dapat membuat siswa tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi pelajar dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa adalah melalui edukasi hukum secara interaktif yang melibatkan interaksi dua arah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami telah menyusun beberapa rumusan masalah yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan proyek Tapak Liman ini. Yang pertama, sebagai mahasiswa, peran apa yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kasus tawuran antar pelajar? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja terutama pelajar? Ketiga, apakah bentuk edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan minat pelajar terhadap topik kesadaran hukum? Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh penyampaian materi yang interaktif terhadap pemahaman dan kesadaran hukum tentang tawuran? Untuk melaksanakan kegiatan proyek ini, kelompok kami sebagai panitia akan melakukan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi kepada sivitas sekolah SMK Pemuda Sumedang, yakni Kepala Sekolah SMK Pemuda Sumedang, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Pemuda Sumedang, Dewan Guru SMK Pemuda Sumedang, dan pelajar SMK Pemuda Sumedang sebagai sasaran kegiatan ini. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu 1. Memberikan edukasi hukum dan hak-hak kewarganegaraan kepada siswa SMK Pemuda Sumedang. 2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya tawuran melalui penyampaian materi dan permainan interaktif. 3. Meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya tawuran. Dan 4. Mengurangi angka kejadian tawuran yang terjadi di kalangan pelajar menggunakan langkah preventif. Berikut adalah manfaat dari kegiatan yang kami laksanakan. 1. Pelajar diharapkan dapat lebih memahami bahaya tawuran melalui penyampaian materi dan permainan interaktif.
2. Pelajar diharapkan dapat mencegah terjadinya tawuran dengan pemahaman dan kesadaran hukum yang telah diperoleh. 3. Keterampilan mediasi dan penyelesaian konflik antar pelajar diharapkan dapat meningkat. 4. Angka tawuran antar pelajar di Desa Cibusi diharapkan dapat menurun. Sebelum melakukan penyuluhan hukum, kita juga harus mengetahui gambaran umum masyarakat Kelurahan Kebonjati. Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk di kawasan ini bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Wilayah ini masih menghadapi beberapa tantangan pendidikan ataupun sosial yang cukup serius. Salah satunya adalah keterlibatan pelajar dalam tawuran yang menunjukkan kurangnya pemahaman ataupun kesadaran mengenai hukum dan nilai kewarganegaraan. SMK Pemuda Sumedang terpilih sebagai sasaran proyek mengenai tawuran karena belum lama ini siswanya sempat terlibat dalam fenomena tawuran. Kurangnya akses pendidikan serta informasi tentang hukum menjadi faktor dalam kurangnya kesadaran hukum di kalangan siswa. Dengan demikian, kebutuhan untuk dilaksanakannya penyuluhan hukum dan kewarganegaraan timbul sebagai upaya pencegahan serta pemberantasan fenomena tawuran yang sering terjadi di kalangan pelajar. Untuk bagian selanjutnya adalah metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan akan melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan materi, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan materi, akan dilaksanakan identifikasi topik, yaitu menentukan topik-topik yang sesuai dengan fenomena hukum yang banyak terjadi di kalangan pelajar, contohnya tawuran. Kemudian, akan dilaksanakan pula pelatihan bagi pemateri agar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi yang akan disampaikan. Pada tahap pelaksanaan penyuluhan, akan dilaksanakan penyampaian materi dan bermain permainan interaktif, yaitu ludo hukum. Pada saat penyampaian materi, pemateri akan mempresentasikan materi penyuluhan hukum dan kewarganegaraan tentang tawuran menggunakan media presentasi seperti PowerPoint dan video. Selain itu, akan dilaksanakan pula sesi tanya-jawab untuk peserta bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Pada sesi bermain ludo hukum, peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk bermain permainan hukum interaktif sesuai materi yang telah disampaikan. Permainan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Teknis permainan ludo hukum yaitu, yang pertama, games dimainkan secara berkelompok. Yang kedua, pemain berganti giliran melempar dadu. Yang ketiga, pemain yang melempar dadu berperan sebagai penjawab. Yang keempat, papan permainan akan dimodifikasi dari permainan ludo yang asli. Yang kelima, terdapat kotak yang berisi pertanyaan dan aksi. Keenam, di kotak kartu pertanyaan dan aksi, pemain diharuskan untuk mengambil kartu yang berisikan pertanyaan mengenai hukum dan permasalahan hukum. Ketujuh, apabila pemain gagal menjawab pertanyaan atau simulasi hukum, maka pemain tidak diperbolehkan untuk maju dan tetap di posisi sebelum melempar dadu. 8. Kelompok yang pertama kali menyelesaikan satu putaran dinyatakan sebagai pemenang. Tahap terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, akan dilakukan evaluasi berdasarkan pemahaman dan performa peserta. Seluruh kekurangan dan masukan yang diperoleh selama pelaksanaan akan dijadikan bahan evaluasi supaya dapat menentukan metode penyuluhan hukum yang efektif terhadap pelajar di kemudian hari. Berikut adalah roadmap kegiatan atau jadwal kegiatan program kami. Pada tanggal 1-2 September 2024, kami melakukan rapat persiapan dan pembagian tugas. Pada tanggal 4-6 September 2024, kami melakukan persiapan materi penyuluhan. Pada tanggal 9, 12, 15 September 2024, kami melakukan persiapan penyampaian materi. Pada tanggal 19 September 2024, kami melakukan penyampaian materi dan melaksanakan kegiatan. Pada tanggal 20 hingga 23, kami mengevaluasi kegiatan. Pada tanggal 24, kami merekap hasil evaluasi kegiatan kami. Sekian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.